Ya saat itu kayak sempat naik Metro Mini buat casting kemana, sempat yang sempat. Jadi ya maksudnya aku tahu Afdal itu orangnya seperti apa gitu. Jadi Afdal itu kalau udah satu bener-bener yang fokus gitu, dan itu memang kalau udah sayang sama orang udah satu. Afdal kelayang Afdal. Ya, maksudnya itu dia nggak sisi baik seorang Afdal lah ya. Sisi baik seorang Afdal. Jadi dia paling aku inget sama Ratu tuh ya, kayaknya lagi berantem terus Atu ngumpet di bawah kolong tempat tidur di Papujo apa di mana, pokoknya kayu-kayu gitu. Aku kira Ratu ngapain? Enggak kak, enggak mau apa gitu. Lupa ingat di bawah kolong tempat tidur tuh ngapain? Kan waktu itu masih kayak bocah. Terus Atu kenapa tiba-tiba berhijab itu kenapa? Jadi ceritanya 2010 galau aja aku. Tapi udah nikah belum? Belum 2010 jauh, aku nikah aja 2011. Waktu itu putus dari Afdal, besoknya berhijab. Jadi berinding loh Eka. Tapi pernah nggak sih waktu pacaran sama Afdal tuh Afdal minta berhijab gitu? Oh enggak, karena kan maksudnya kalau kita lihat gitu kan Afdal kan suka bajunya jangan begini, bajunya jangan begitu gitu kan. Ujung-ujungnya pasti kan nanti kan ke arah sana gitu kan. Udah berhijab deh gitu. Tapi dia nggak pernah minta. Enggak sih, saat itu memang masih belum, terus lagian yang 2010 itu masih belum zaman-zamannya hijab bersih itu masih jauh. Masih jauh. Jadi yang hijrah juga ya nggak terlalu banyak gitu. Saat itu nggak tahu panggilan aja, ya mungkin memang udah saat itu ya udahlah, saya udah saat itu nggak punya. Apa karena galau itu tadinya? Iya, jadi pengen capek mungkin kayaknya masa sih saya pacaran terus udah gitu kayaknya terus saat itu kayaknya pengen ke ini aja, pengen berhijab aja lah biar maksudnya biar lebih benar aja lah gitu saat itu. Terus tapi sama suami sekarang tuh ketemunya, kalau sekarang kan lagi musim tuh ta'aruf itu kan. Nah kalau Atu sama suami tuh emang pacaran dulu apa? Enggak lah, jadi dia pertama ketemu sama suami tuh langsung dia kayak emang nunjukin seriusnya gitu. Jadi itu berapa lama setelah putus dari? Itu lumayan. Jadi Maret 2010 ketemu Februari 2011, jadi agak lumayan sih, agak hampir setahun ya. Hampir setahun, jadi emang bukan dari circle gitu loh, jadi bukan teman, bukan siapa-siapa gitu. Jadi emang ketemu memang baru ketemu saat itu gitu. Jadi bukan temennya, bukan sepermainan lah gitu. Jadi pas ketemu tuh itu kan dari Genta tuh kerja di asuransi gitu. Nah, jadi agen asuransi lah istilahnya. Nawarin lah ke kantornya dia gitu. Saat itu dia lagi ada kantor yang lain lah. Nah, udah gitu ya udah nawarin asuransi ke ini, katanya pas pertama ketemu sama aku dia tuh udah langsung klik gitu. Nah, dari situ dia Atunya enggak, biasa kalau cewek kan suka sok jual mahal. Maksudnya masih biasa aja tuh. Cuman dengan melihat keseriusan dia tuh yang langsung pertemuan kedua tuh dia udah yang kayak yang aku mau ketemu sama papa kamu deh gitu. Jadi lebih kayak serius gitu ya. Tapi beda umurnya nggak sih? Enggak, sama umurnya. Umurnya sama, jadi di tahun yang sama lahirnya. Terus tapi jadi saat itu mungkin karena
ketemu tuh kan mungkin satu frekuensinya tuh gini, frekuensi radio kali ya. Sama-sama udah pengen serius, sama-sama cari istri dan suami. Jadi aku cari suami, dia juga cari istri. Kenapa itu cari suami tuh karena galau dari si itu? Enggak juga sih, maksudnya saat itu tuh udahlah udah 25 tahun apalagi sih gitu yang ditunggu gitu. Aku tuh memang sih yang duluan nikah tuh siapa ya? Afdal apa? Aku jauh, Afdal tahun berapa nggak tahu deh. Jadi memang udah pengen yang nyari yang serius nih, berani maksudnya berani mau nikah gitu. Saat itu karena aku tuh udah capek lah, maksudnya pengen berumah tangga aja gitu. Dulu ya kalau nggak salah lagi nih, kalau aku tuh pernah bilang kalau misalnya punya cita-cita pengen nikah muda, bener kan? Iya kan? Dari siapa ya? Gak lupa apa bercandaan atau apa, nggak ngerti deh, pokoknya aku pernah bilang iya aku mah cita-citanya pengen nikah muda gitu. Saat itu tuh memang nunggu serius. Aku tuh udah yang sebenarnya nanya gitu ke pacar sebelumnya kan, si Aye gitu, mau serius nggak? Iya mau gitu, mau, tapi aku masih tapi sama keluarganya dekat sama keluarganya. Jadi tinggal emang dari si Aye-nya ini yang pelin-pelan apa gimana? Enggak pelin-pelan, dia memang ini mau, cuman nunggu gitu, apa namanya, nanti ya gitu, aku masih mempersiapkan dulu gitu. Tapi zaman putus itu masih digenta nggak sih? Udah enggak, kan aku 2009 tuh keluar genta. 2009 keluar genta, terus udah gitu melanglang buana di PH-PH lain lah sempat. Jadi keluar Cibubur tuh, ngekos di. Tapi belum berhijab itu belum ya? Belum. Katanya putus langsung berhijab. Kumaha sih? Ya kan 2009 tuh masih 2009 awal nih keluar dari genta. Terus udah gitu itu masih pacaran? Masih melanglang buana kemana-mana. Terus akhirnya aku memutuskan untuk yang kok capek ya kalau jadi harus cari job lagi gitu loh kan kalau di genta kan udah terschedule gitu ya, terschedule, terus udah kan saat itu kan udah bulanan pula, terus udah gitu terschedule lah gitu. Nah ini benar-benar yang harus nyari job lagi gitu kan, kayak casting lagi. Jadi sigan baru lagi gitu. Nah ya? casting itu kan butuh tenaga, butuh akomodasi apa segala macam. Ya saat itu kayak sempat naik metro mini buat casting kemana, sempat sempat. Jadi waktu syuting di Genta itu kan kalau nggak salah Ratu juga masih sempat pulang balik Bandung. Kan? Cuman kan ada ngekos tuh gitu, jadi sama mama tuh maksudnya udah tinggal di kontrakan lah gitu, udah tinggal di kontrakan. Nah udah gitu, tapi saat selesai dari Genta kayaknya kan ngapain juga kan di Cibubur, terus casting banyaknya di kota gitu loh. Biasanya kan kalau PH luar di ini PH-nya di luar ini kan. Nah aku tuh waktu itu nyari kosan tuh di di Kalibata. Oh, yang apa, apartemen itu ya? Enggak, bukan. Jadi rumah maksudnya rumah kontrakan gitulah. Nah dapetlah di situ. Terus udah gitu sempat, jadi dari situ kayak nyari job kemana gitu. Nah sempat juga numpang kosannya Rere juga. Di mana? Di Tebet. Di Tebet. Sempat ngekos numpang di kosannya Rere kalau misalnya casting lagi di mana. Nah cuman karena udah capek kok, kayaknya dapatnya maksudnya sebulan tuh nggak dapat yang cuman sejudul juga enggak gitu ya. Kan lumayan kan. Capek. Terus udahlah mah memutuskan lah untuk pindah aja lah, jadi nggak usah ngontrak lagi, nggak usah ngekos lagi di Kalibata, udah aja pindah semuanya ke Bandung gitu. Jadi kalau misalnya ada itu baru ke Jakarta. Nah berhubung mungkin LDR ya, aku sama saat itu sama Abda, jadi udah jauh lah, dia di Jakarta, aku di mana. Nah dia ya mungkin ada sedikit kan namanya ini posesif ada gitu kan. Ya posesif tuh siapa? Dia. Jadi aku main sama teman atau apa tuh kayak masih yang banyak mencurigai, berantem apa. Nah karena udah renggang kayak gitu ya mungkin ya itu sih pasti LDR itu sih yang menyebabkan, pasti ada aja ya kan. Cuman sekarang nih kalian udah punya keluarga masing-masing ya, tapi kan fans Genta nih masih kayak kayaknya apa-apa dikit-dikit ya? Akhirnya membandingkan terus kan, kayak Afdal kan cocoknya sama Ratu nih. Kadang-kadang kasihan juga kan ke Fatmanya atau gimana.
Atau kayak merasa ini nggak sih, kayak beban juga nggak sih? Maksudnya kayak, aduh udah deh. Atau kayak vlognya Afdal ke siapa kan juga pasti Neng tuh dibawa terus kan? Iya. Ya, maksudnya aku sih gini, selalu yang pesan gitu sama fans-fans, udahlah itu kan maksudnya cerita lalu gitu. Kita udah sama-sama punya pasangan dan bahagia bareng, udah saling bahagia gitu ya. Terus makanya aku juga kenapa sih nggak mau terlalu expose jadi aku juga kayak ngejaga perasaan pasangan aku juga, betul. Ngejaga perasaan suami. Jadi kadang kalau misalnya udahlah Pak, kalau misalnya nggak usah, jadi kalau aku nge-vlog sama siapa nggak usah ditonton lagi itu kalau sama suami. Ya maksudnya jadi dia nggak usah yang tahu, nggak usah bab, karena kan hati orang nggak tahu ya, siapa tahu baper atau nggak usah tahu lah gitu kan. Ya itu makanya teman-teman semua nggak usah nonton lah gitu kan, ini mah cuma cerita aja ya, kita cerita aja. Karena kan waktu itu kan memang tiba-tiba putus, makanya pacarannya aku nggak tahu, putusnya aku juga nggak tahu ya kan, cuman memang kan heboh gitu, dan orang-orang tuh kayaknya kayak nggak terima gitu, yang pacaran siapa, yang nggak terima siapa gitu kan ya kan. Makanya kan itu maksudnya sekarang udah tahu dari Atunya sendiri, maksudnya ya udahlah kita udah bahagia masing-masing, udah jadi udah emang jodoh, yang namanya jodoh ya kan, Allah yang ngatur ya. Misalnya aku saat itu. Tapi kalau Afdal sama Imal tuh bener? Enggak sih, aku tahu ya. Emang ya tapi kalau ya maksudnya aku tahu Afdal itu orangnya seperti apa gitu. Jadi Afdal itu kalau udah satu bener-bener yang fokus gitu, dan itu memang kalau udah sayang sama orang udah satu. Afdal melayang Afdal. Ya, maksudnya itu dia nggak sisi baik seorang Afdal lah ya. Sisi baik seorang Afdal. Jadi dia nggak pernah tuh Tapi suami marah nggak sih kalau kayak Neng ngomong-ngomong si Afdal? Oh, ada sih sedikit, nggak ini, maksudnya sensitif lah gitu ya, maksudnya nggak. Makanya kan kemarin ya waktu kita yang bikin yang masker atau apa ya, yang masker ya, yang Afdal yang paling depan gitu kan, sama si Neng mah emang sengaja gitu kan, emang nggak diposting gitu. Kalau ada muka-mukanya Afdal, aku coba menghindar lah gitu. Ya menjaga perasaan sih sebenarnya, menjaga perasaan. Terus ya gitu, jadi aku tahu sosok Afdal itu seperti apa. Jadi zaman sebelum sama aku, dia juga pacaran sama orang lain di luar Genta ya, sebelum digenta gitu. Dan aku kalau tahu. Neng, si Afdal pacar ke berapa? Oh, berapa ya? Jadi sebelum sama Afdal juga aku udah pernah pacaran. Udah. Maksudnya bukan sama-sama pertama kali pacaran gitu kan? Bukan. Jadi sempat jadi pacar dari SMA, aku ke Genta, sempat punya pacar. Tapi pas sama Afdal ya udah aku putus sama. Nah, yang penting kan sekarang dua-duanya sudah sukses. Afdalnya juga dengan subscriber berlimpahnya sukses, sama istri dan anaknya bahagia. Iya, jadi sudah menemukan yang terbaiknya ya, itu lah. Mungkin yang kemarin ya cuman proses aja, proses kehidupan ya. Sekarang Neng Atu udah jadi nyonya. Ya, sekarang apa bisnisnya? Steam Queen Juice, itu liquid jadi ya? liquid vape gitu. Iya, itu tuh di mana-mana. Aku ngeliat terus tapi aku nggak nge-vape sih. Kalau nggak sih aku minta. Iya. Cuman ya itu emang proses juga Kak. Jadi aku sama suami juga menitinya benar-benar meniti karir banget ya. Nol banget, jadi yang nggak punya apa-apa gitu. Nah, di masa pandemi kayak gini ada ngaruhnya nggak sih buat Neng? Kayak ke apa sih, kalau kayak Ferry, aku, keluarga gitu kan yang ngaruh karena film gitu kan, sinetron. Karena pandemi ini kan ya jadi semuanya nggak ada syuting. Kalau misalnya liquid itu udah ngaruh? Ngaruh. Jadi daya beli juga jadi berkurang. Yang biasanya pesanan berapa ratus ribu. Tapi biasanya kan kalau orang udah gila nge-vape mah seberapa juga dibeli. Iya, cuman jadi lebih kayak ngeawet-awet gitu loh. Dijualnya ke Jakarta apa? Jadi kita kontrak sama distributor. Kebetulan distributornya orang Jakarta, tokonya di Jakarta. Jadi ya udah kita sih cuman produksi aja. Jadi pabrikasi produksi aja liquid. Yang masalah untuk mendistribusikan ke toko-toko seluruh Indonesia itu ada lagi. Oh gitu. Ya mudah-mudahan semuanya kembali normal ya Neng ya. Amin. Karena kan ya pasti ada efeknya lah. Aku juga nanya sini pastilah ada efek-efeknya. Terus ada pesan-pesan nggak buat sobat-sobat Genta Buana? Itu kan kita udah dengar tadi flashbacknya Neng Atu. Kalau misalnya soal di Gentanya ya sudah banyak lah yang bahas kan. Iya, banyak. Di vlog-vlog yang lain. Ya pasti udah pada tahu lah ya ceritanya globalnya seperti apa. Ya udah pasti yang
Pesannya sih jadi apa ya? Jadi penggemar atau fans yang lebih bijak, yang menilai permasalahan tuh jangan langsung wah ini pasti ini loh, ini pasti ini. Jadi ya kita kan kalian nggak tahu gitu sebenarnya kayak gimana dalamnya apa. Iya, gitu. Istilahnya netizen tuh jangan jadi penulis skenario lah ya, yang cuma gitu. menebak. Padahal Nah, ya maksudnya ikutin aja gitu. Sebenarnya ini males sih gue bahas ya, karena nanti dibilang pansos gitu ya kan. Tapi memang lagi hangat-hangatnya, mau gimana dong ya kan? Yang mana tuh? Revi Mariska. Lagi gimana Neng? Revi tuh sebenarnya aku tuh sebenarnya dari awal tuh. Tapi di Genta temenan nggak? Kalau temenan dekat sih enggak. Tapi pernah satu frame? Pernah tapi nggak terlalu banyak sih. Cuman tapi Neng di blog nggak? Di blog. Nah, aku nggak tahu makanya karena saking nggak tahu masalahnya apa kok ngeblok gitu ya. Kadang pengen cari tahu tentang Revi juga, jadi nggak bisa gitu ya. Padahal aku tuh bener-bener yang role model, maksudnya role model dalam segi acting ya. Itu Revi loh. Jadi kalau ngelihat Revi itu kayaknya enak banget gitu ya actingnya. Kayaknya kok bisa ya sesantai itu. Terus tapi kok dapet feel-nya, terus dari segi pembawaan santai gitu ya. Dan dia juga kayak punya auranya, karismanya beda banget. Jadi cuman ya belakang-belakangan ini kan di Instagram dia kayak misalnya semua orang di blog itu kan, kita pernah juga tuh yang akhirnya bikin live IG bareng kan ya, itu kan ada di karena YouTube udah juga karena itu udah kayak ngeganggu banget sih sebenarnya ya kan sih. Jadi Neng Ratu sendiri juga nggak pernah punya masalah sama Revi, nggak pernah punya masalah sama atau sekali. pernah berantem di Genta gitu nggak pernah, karena emang jarang mungkin dia suka sama Afdal gitu, nggak ada ya? Nggak mungkin. Dia mah sosok yang dewasa sih sebenarnya. Saat di Genta itu kan dia sebenarnya udah punya keluarga juga udah punya suami gitu, terus udah gitu dewasa, terus pembawaannya kita mah sama kan? Kita mah kan segan. Kita mah masih bocah-bocah lah istilahnya ya, masih yang Neng doang bukan saya. Maksudnya iya bener. Maksudnya kayak gini, adalah bocah-bocah kayak ya wajar misalnya kayak yang sirik-sirikan tapi dalam hati ya, bukan yang tapi dulu ya kalau kayak ngeliat Revi tuh udah cantik ya, seksi, badannya oke ya kan. Udah gitu waktu itu suaminya juga oke, keuangannya oke ya kan. Barang-barangnya branded. Kita ngeliat dia tuh kayak sempurna banget nih orang, ya nggak sih? Benar nggak sih? Benar. Terus setiap ke lokasi selalu bawa makanan untuk kru. Orangnya gitu pada dasarnya baik gitu. Baik banget. Dan terus kenapa? Aku nih ya, waktu zaman dulu dia dengan suaminya yang itu gitu, yang pertama itu dia ulang tahun tuh, aku tuh sempat diundang sama Abdul ke ulang tahunnya dia, datang tapi ya maksudnya sebentar, cuman ya menghargai undangan, pulang lagi gitu sih sempat. Jadi nggak ada masalah apa-apa sih. Jadi sampai sekarang juga nggak tahu ya kenapa gitu ya. Nggak tahu. Nah ya mudah-mudahan lah bisa ngumpul lagi kayak dulu. Iya ya kan katanya mau ada reuni nih. Nah itu reuni akbar. Revi tuh bisa datang. Nah paling nggak kan semua teman Erin juga udah pada tahu bahwa sebenarnya Revi tuh orang yang baik kok. Gitu. Orangnya nggak pernah kita lihat Revi ini. Kita semua teman-temannya dari zaman dulu melihat dia sosok yang baik, yang royal ya kan. Tapi kenapa sekarang entah seperti ini ya. Mungkin kalau dia baper atau gimana kan kita juga nggak tahu lah. Ya namanya juga manusia. Jadi begitu teman Erin semua cerita flashback tentang Neng Ratu Anissa. Walaupun kemana-mana ya. Walaupun kemana-mana, tapi kan kita jadi tahu kan kenapa dia berhijab, kenapa dia malas casting dan lain-lain lah ya kan ya Neng ya. Semoga sukses. Semoga amin. tim Queen Tim Queen Juice. Tim Queen Juice-nya terus lancar ya. Orderannya banyak. Juga, keluarga juga sehat-sehat. Iya, terima kasih Neng Ratu. Oke teman Erin semua, segitu aja dulu ya ngobrol-ngobrol kita. Nanti siapa tahu kita bisa reunian lagi dan ngumpul lagi sama teman-teman yang lain. Ya, harus. Nah kalau kalian suka sama vlog ini boleh di subscribe, di like, di komen, terus diaktifin juga loncengnya ya. Biar kalau ada video baru tuh langsung cinung gitu. Aku udah subscribe. Lo udah ya? Terima kasih lo Neng Adu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.